Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa partai atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD. Putusan ini dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Agustus. MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada adalah inkonstitusional. Dengan demikian, MK memutuskan untuk mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang sebelumnya sebesar 25% dari perolehan suara partai politik atau koalisi partai di DPRD. Ambang batas pencalonan kepala daerah kini disamakan dengan pencalonan kepala daerah melalui jalur independen, sebagaimana diatur dalam pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pilkada. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan berdasarkan jumlah penduduk yang tercatat dalam daftar pemilih tetap di provinsi tersebut. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 10%. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk antara 2 juta hingga 6 juta jiwa, suara sah minimal adalah 8,5%. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk antara 6 juta hingga 12 juta jiwa, suara sah minimal adalah 7,5%. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, suara sah minimal adalah 6,5%. Partai Buruh sebagai salah satu pemohon menyambut baik putusan ini. Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahuddin, menyatakan bahwa putusan MK memperkecil kemungkinan adanya kotak kosong dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, juga mendukung putusan MK ini yang dianggap membuka peluang bagi PDIP untuk mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta. Nama-nama calon dari PDIP yang dipertimbangkan termasuk Anies Baswedan dan Hendra Priyadi. Ridwan Kamil, bakal calon gubernur, juga menghormati putusan MK ini. Ia menyatakan bahwa putusan tersebut akan menguntungkan warga karena memberikan lebih banyak pilihan calon kepala daerah yang diharapkan dapat membawa gagasan-gagasan solutif untuk berbagi permasalahan di wilayahnya.